teman-teman semuanya berdiri dulu. Siapa yang masih ingat keluarga itu terdiri dari siapa aja? Ayah, ibu, dan anak. Hari ini kita akan belajar bab 5 bahasa Indonesia, yaitu menjalin kerukunan, tentang mendongeng hewan. Di rumah, siapa yang suka dibacakan dongeng sebelum tidur? Ya, Mbak Raya. Biasanya dibacain dongeng apa sama mamanya? Iya. 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 Sama angsa bertelur emas.
Bu Guru harap kalian dapat menjelaskan pengertian fabel. Lihat di layar. Terus menganalisis unsur-unsur fabel. Kemudian menyampaikan pendapat tentang gambar pada fabel melalui diskusi. Kalian lihat dulu ya video ini, diamati. Kura-kura sombong. Nah, ditonton dulu videonya di layar. Hadapnya ke sini. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang Kalian berat tulis ini. dulu ya yang ada Baca di lampu. cerita Aku itu tidak apa suka. aja. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kamu bantu untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Ditulis tokohnya kan. Terus tulisannya bagaimana? akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tonton, diamati. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah mendecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika dia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, di dalam cerita itu tokohnya ada siapa saja? Iya, kura-kura, burung merpati, dan angsa. Kura-kura itu tadi sifatnya bagaimana? Sombong. Kalau burung merpati? Baik. Kemudian pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari video yang sudah kamu tonton tadi? Kita harus menjadi orang yang baik, oke? Terus jangan sombong.
Bu Guru akan menjelaskan tentang fabel. Jenis narasi pendek yang sangat penting dan memikat. Hewan yang bertindak seperti manusia adalah tokoh utama dalam dongeng. Mereka memiliki kemampuan seperti manusia untuk berpikir, berbicara, dan bahkan merasakan. Terus di dalam fabel itu ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh, watak, alur cerita, amanat, dan latar. Yang pertama tadi tokoh. Pengertian tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Tokoh fabel bukan manusia, melainkan hewan. Contohnya kucing dan singa. Kalau tadi video ada kura-kura, ada burung, ada angsa. Terus watak yang kedua. Watak adalah sifat. Tokoh memiliki watak tertentu dan watak yang baik seperti suka menolong dan jujur. Ada watak yang buruk seperti pemalas dan sombong. Selanjutnya ada alur. Yaitu apa? Alur adalah jalannya cerita. Alur berupa urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan cerita atau pesan yang terkandung di dalam cerita. Amanat dapat dijelaskan secara langsung dalam cerita. Amanat juga dapat ditemukan melalui peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Terus selanjutnya ada latar. Latar itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tentang suasana, latar tempat, dan waktu. Latar suasana yaitu contohnya latar apa? Latar sepi dan ramai. Terus yang kedua latar tempat seperti sekolah dan rumah. Terus latar waktu yaitu pagi hari dan malam hari. Kalau tadi di contoh video itu latar waktunya apa? Siang hari. Di mana tempat kejadiannya? Tadi danau apa sungai? Danau boleh, sungai boleh. Tapi yang benar tadi di mana? Sungai. Terus latar suasananya tadi di dalam video apa? Hening, sepi, ramai, atau apa? Sepi, benar. Kalau tokohnya tadi ada siapa? Angsa, kura-kura, burung merpati. Kemudian tadi kan juga ada watak. Wataknya kura-kura tadi apa? Sombong, pintar banget. Terus kalau burung merpati wataknya apa tadi? Baik. Makanya kita jadi orang jangan seperti kura-kura ya. Baru bisa sedikit sudah sombong. Makanya langsung kena musibah, mulutnya dibuka, dianya terjatuh. Kemudian guru akan sedikit menceritakan dongeng yang ada di Togo. Di sini Bu Guru udah buat cerita dongeng tentang hewan. Kalian bisa lihat di sini ada hewan apa saja, yo? Iya.
akan bercerita tentang hewan-hewan ini yang sedang bermain di taman. Nah, suatu sore hewan-hewan ini bermain di taman. Mereka mau bermain kejar-kejaran. Siapakah yang dikejar? Yang dikejar. Hei, ayo kejar aku, kata si kancil pada teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengejar si kancil ke segala penjuru, tapi si kancil sangat lincah sehingga dia tidak bisa ditangkap. Kemudian sang jerapah menyusun rencana agar si kancil bisa ditangkap. Hei teman-teman, ayo kita membuat rencana supaya si kancil bisa kita tangkap, kata si jerapah. Kemudian teman-temannya mengiyakan, iya, ayo kita buat rencana agar si kancil bisa kita tangkap. Kita jangan tinggal si kancil kemana-mana, kata si kelinci. Kemudian mereka semua menyusun strategi dan menyergap si kancil. Mereka semua mengepung si kancil dari segala arah dan kemudian menyergap si kancil. Akhirnya si kancil tertangkap oleh teman-temannya. Sudah paham teman-teman? Dari cerita ini latar tempatnya di mana tadi? Latar waktunya pada siang hari atau pagi hari atau sore hari? Tokohnya siapa saja tadi? Pintar sekali. Terus pesan apa yang bisa kita dapat dari cerita bermain di taman bersama teman dari yang diceritakan tadi? Ya, wataknya si kancil tadi apa? Sombong. Dia sombong mengira bahwa teman-temannya tidak bisa menangkapnya. Padahal teman-temannya itu sifatnya bagaimana? Cerdik. Mereka menyusun rencana agar bisa menangkap si kancil. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati, suka menolong, cerdas pikirannya, tapi jangan licik seperti kancil. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sekarang guru mau membagi kelompok. Kelompoknya guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama guru namai kelompok kura-kura. Kelompok kedua guru namai kelompok jerapah. Terus kelompok yang ketiga guru kasih nama kelompok kelinci. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Guru akan membagikan
Terus tadi pada kelompoknya dikasih nama kelompok apa? Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis. Dikasih nama. Dikasih nama kelompoknya. Nah, kalau sudah selesai memberikan nama, sekarang kalian buka halaman selanjutnya. Nah, kalau sudah, kalian baca dan kerjakan. Ya, dibaca dulu nomor 1 apa? Jawabannya nanti. Sudah selesai atau belum? Sambil menunggu temennya yang belum, coba kalian koreksi dulu hasil kerja
kerja kelompoknya kalian? Kira-kira sudah tepat apa belum? Dikoreksi sambil komputernya. Yang nggak paham boleh tanya. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Kita sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita bergantian kelompok untuk presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama, kelompok 3 dulu maju sini. Melania. Saya dari hasil kelompok saya. Kelompoknya tadi siapa aja disebutin? Kelompoknya siapa aja namanya? Ya. Nah, sekarang presentasi dibaca dulu satu yang pertama. Nah, dari hasil presentasi dari kelompok 3 yang diwakili oleh Mbak Rania, menurut kalian sudah bagus apa belum? Nah, kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita perwakilan dari kelompok 1, Mbak Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dari kelompok Pura-Pura akan presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari saya, Ilham, Ainur, Amir, dan Sinan. Siapkan saja tokoh dalam bagian satu kancing.
baik. Sudah bagus apa belum? Dan yang terakhir, presentasi dari kelompok 2 yang akan diwakili oleh Mas Wandul. Silakan sini Mas Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelompok Serapa. Terdiri dari Fatur, Rafiq, Nada, Isna, dan Tamya. Bicarakan hal-hal berikut bersama kelompokmu. 1. Siapa saja tokoh dalam gambar? Hampir, jerapah, kelinci, dan kura-kura. Apa peristiwa yang terjadi dalam gambar? Bermain di taman. Apakah gambar tersebut sesuai dengan isi papan bermain bersama teman? Sesuai. Menurutmu apa perbedaan hewan-hewan pada gambar? Mungkin sifatnya sombong, jerapah sifatnya cerdik, kelinci sifatnya baik, kura-kura sifatnya baik. Ya, dari hasil presentasi dari kelompok 2 sudah cukup baik apa belum teman-teman? Jangan lupa kelompok 2. Tepuk tangan untuk 3 kelompok. Masih semangat anak-anak? Masih. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Satu kali tepuk semangat. Bu Guru akan sedikit memberi masukan dari masing-masing kelompok. Tadi yang pertama maju dari kelompok 3 yaitu kelompok apa? Kelinci. Dari presentasi kelompok kelinci sudah maksimal, sudah bagus, tapi masih ada sedikit kekurangan dari menyebutkan perbedaan masing-masing sifat dari hewan. Tapi sudah bagus. Kemudian presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 yaitu kelompok kura-kura juga sudah bagus, sudah lengkap tadi menyebutkan tokohnya, kata tempatnya ada, waktunya ada, terus latarnya sesuai dengan tempat apa tidak sudah bagus ada, lumayan sudah cukup memahami. Kemudian yang terakhir presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok jerapah. Ini kelompok 2 juga udah bagus, sudah lengkap, penokohannya ada, sudah lengkap menyebutkan sifatnya bagaimana, tokohnya siapa saja, terus latarnya juga sudah ada. Terima kasih sudah bagus dalam bekerja kelompok. Tepuk tangan dulu. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan tugas individu ya.
bagi dulu LKPD-nya. Dikasih nama dulu. Dan sekarang ditulis dulu namanya. Ditulis dulu namanya, terus kemudian ditulis kelasnya, kamu kelas 2. Kalau sudah ditulis namanya, sekarang kalian buka halaman selanjutnya. Dibaca isi ceritanya, di situ ada dongengnya, kamu baca. Di hutan ada si acah rusa yang cantik, ada ular serapa yang ramah, ada si Robin orangnya sangat ramai, bulu-bulu indahnya ada kuku rancak besar yang suka menolong, ada juga sang raja hutan harimau yang bijaksana. Suatu hari hutan kebakaran, acah mengajak hewan-hewan pindah ke hutan desa belakang sungai. Acah, aku tidak bisa berenang, kata si Rocky. Bagaimana aku menyeberangi sungai? Kamu bisa naik ke punggung aku. Aku akan naik ke punggung bola, kata si acah. Tetapi kamu boleh naik ke punggung kata aku. Kau senang sekali melihat rakyatku saling menolong, kata sang raja hutan. Ya, kalau sudah dibaca, sekarang kalian buka halaman selanjutnya. Kemudian kalian pahami pertanyaannya dan kalian kerjakan soal-soal yang ada di situ. Ya, dibaca dulu pertanyaannya. Ada kesulitan apa tidak, anak-anak?
Ada kesulitan anak-anak? Kalau yang belum paham atau ada kesulitan, kalian bisa tanya sama guru ya.
Kalau sudah, sekarang dikumpulkan lembar kerjanya. Bu Guru akan sedikit membahas tentang pekerjaan individu kalian ya. Di sini ada cerita tentang kehidupan di hutan. Di hutan ada si Kaca, rusa yang cerdik. Ada Bulala, jerapah yang ramah. Ada si Rocky, mereka senang pamer bulu-bulu indah. Ada Pak Gogo, gajah besar yang suka menolong. Ada juga sang raja hutan, harimau yang bijaksana. Suatu hari, hutan kebakaran. Kaca mengajak hewan-hewan pindah ke hutan di seberang sungai. Kaca, aku tidak bisa berenang, kata si Rocky. Bagaimana aku menyeberangi sungai? Kamu bisa naik punggung, aku akan naik ke punggung Bulala, kata si Kaca. Ya, Rocky, tentu boleh naik ke punggungku, kata Bulala. Wah, senang sekali melihat kamu saling menolong, kata sang raja. Nah, dari cerita di sini, kehidupan hutan, kamu diberi tugas untuk mengerjakan soal. Nah, di soal pertama ada pertanyaan yang harus kamu contek ya tadi. Berikan tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan isi fabel tersebut. Hutan kebakaran, betul apa enggak tadi? Ada hutan yang kebakaran? Ya. Terus hewan-hewan memadamkan api ada apa tidak? Salah. Hewan-hewan pindah ke hutan di seberang sungai? Rocky naik ke punggung Pak Gogo untuk menyeberangi sungai. Ada apa tidak? Ya. Terus soal yang kedua, hubungkan tokoh dengan sifatnya menggunakan garis. Kaca sifatnya apa tadi? Cerdik, pintar. Bulala?
hutan. Tokoh ceritanya siapa saja? Aca, Dilala, Pak Gogo, Aca, tadi udah, Rocky, terus iya, sifatnya berbeda-beda apa sama? Iya, berbeda-beda. Tadi kalau Aca itu sifatnya tertib, Dilala itu sifatnya ramah, Rocky itu sifatnya sombong, terus Pak Gogo sifatnya suka menolong. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini yaitu kita harus menjadi orang yang apa? Baik. Terus apa? Cinta, tidak sombong. Apa? Iya. Tolong menolong. Kalau kita itu jahat, nanti akan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita sombong, nanti juga akan dibalas dengan kesombongan dari orang lain. Makanya kita harus berbuat baik, tidak sombong, ya. Iya. Pelajarannya yang dapat kita petik dari fabel tadi yaitu jangan menjadi orang yang sombong. Kesombongan dapat menghancurkan diri kita sendiri. Sudah paham anak-anak? Hari sekarang kalau sudah paham, kita simpulkan pelajaran hari ini yaitu pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bagaimana? Apa? Kesimpulannya apa tadi? Fabel itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Terus latar itu ada 3 latar tempat, suasana, tadi ada tokoh, ada latar, terus ada alurnya bagaimana, terus ada amanat itu pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita yang kita baca. Kayak tadi di kehidupan di hutan, karena ada kebakaran, harus saling menolong, yang nggak bisa berenang ditolong, disuruh menaiki apa? Punggung siapa tadi? Punggung temannya, punggung jalan. Itu yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini. Terus tadi ada apa saja? Latarnya udah ya tadi, latar tempat, latar waktu, terus suasana. Berarti suasananya tadi di mana ini? Hutan. Latar tempatnya malam hari, pagi hari atau apa? Siang. Apa? Ayo. Iya. Terus alurnya bagaimana? Alur ceritanya. Alur ceritanya apa? Amanatnya apa? Saling menolong kita, Wildan. Saling menghormati sesama hewan. Misalkan doyan, ya kalau menolong jangan sombong. Terus di sini juga Bu Lala tadi punya sifat ramah, ya. Kita itu harus punya sifat yang ramah. Kayak contoh pelajaran dari ini
fabel cerita hewan. Hewannya itu ada yang ramah, ada yang jahat, ada yang baik, yang sombong, yang kecil, ya kan? Kalau hewan yang sombong tadi dalam cerita siapa saja? Iya, terus pancir juga. Terus yang baik siapa saja tadi dari cerita yang sudah didengar? Jerapah, terus kelinci, burung merpati pintar, baraya, terus jerapah. Jerapah tadi apa? Gede. Pancir apa? Kelinci. Ular. Terus yang sombong tadi di Rocky. Sombong kayak kancil juga sombong. Kura-kura sombong. Rocky sombong, ya kan? Kura-kura nggak sombong. Kura-kura tadi sombong. Kura-kura sombong. Kancil sombong. Apalagi? Rocky juga sombong. Iya, pelajaran hari ini kita bisa petik bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Sudah paham anak-anak? Hari ini kita sudah belajar tentang fabel, cerita tentang hewan. Pelajaran yang akan datang yaitu tentang kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dalam fabel di rumah kalian harus rajin belajar ya anak-anak. Tadi udah guru bilang yang punya cerita fabel dongeng ada angsa bertelur emas dan lain-lain, kalian harus rajin membaca. Belajar ya Mbak, supaya menjadi orang yang pandai, pintar, cerdas, dia pintar. Belajar malam-malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Ya, boleh jam 8 sampai dengan jam 9. Wajib belajar supaya menjadi siswa yang pintar, berprestasi. Kalau mau pintar harus apa? Rajin belajar. Kalau nggak mau rajin belajar nanti menjadi anak yang bodoh. Oke. Terus selanjutnya tulisan rajin-rajinlah belajar tadi udah, terus membaca literasi, oke? Supaya yang belum lancar membaca bisa secepatnya lancar membaca. Membaca adalah jendela ilmu, oke? Kalau kalian rajin membaca, nanti kalian tahu isi dunia. Karena di dalam buku itu ada banyak pelajaran, oke? Pelajarannya banyak, makanya kita harus rajin membaca. Membaca adalah jendela ilmu. Paham ya? Iya. Terus di rumah kalian belajar yang rajin, membaca yang rajin supaya menjadi orang yang sukses, dapat mencapai cita-cita. Oke? Pelajaran yang akan datang kalian pelajari di rumah ya, biar nanti saat pelajaran
pelajaran minggu depan kalian sudah paham, sudah mengerti pelajaran selanjutnya, yaitu sapaan dalam fabel. Masih sama fabel, tapi sapaannya nanti belajarnya minggu depan lagi. Yang belum punya buku di rumah, kalau misalkan ada rezeki bisa beli, ya minimal 1 buat dibaca di rumah. Bukunya tentang ilmu, tentang fabel boleh, tentang pengetahuan boleh, ya. Sampai di sini pelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada, kalian kemas-kemas. Kalau udah kemas-kemas, boleh berdoa, duduk yang bersih. Ya, disiapkan mas sabun. Duduk sedapkan berdoa mulai. Selamat siang, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.